Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tempat kami. Dalam kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan tentang mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kemukjizatan, Nabi Muhammad tidak dapat terlihat oleh orang musyrik yang maksud menyakiti beliau. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika turun ayat Al-Quran yang berbunyi, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Quran Surah Al-Masad nomor 1. Istri Abu Lahab langsung menyatroni Nabi Muhammad, yang saat itu sedang bersama Abu Bakar. Melihat hal itu, Abu Bakar mengingatkan Nabi Muhammad agar waspada. Sahabat Abu Bakar menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, dia adalah perempuan jahat. Jika engkau pergi dari sini, maka dia tidak dapat menyakitimu." Kemudian Nabi Muhammad dengan tenang, beliau berkata, "Dia tidak akan dapat melihatku." Kemudian istri Abu Lahab itu datang dan berteriak, dengan mengatakan, "Hai Abu Bakar, temanmu Muhammad telah melecehkanku dengan syairnya." Kemudian Abu Bakar mencoba untuk tenang dan berkata, "Tidak, beliau tidak mengucapkan syair apapun." Dan rupanya jawaban sahabat Abu Bakar tersebut membuatnya puas. Istri Abu Lahab itu berkata kepada sahabat Abu Bakar dengan berkata, "Saya percaya padamu," katanya sambil membalikkan badan untuk pulang. Kemudian sahabat Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, dia sungguh tidak melihat engkau ada di sini?" Kata Abu Bakar tercengang. Beliau menjawab, "Hal ini terjadi karena malaikat terus menutupiku dengan sayapnya dari perempuan itu." Kisah ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, As-Suyuti, dan lihat juga dalam kitab Mawarid Az-Zam'an. Istri Abu Lahab tersebut bernama Ummul Jamil binti Harb, saudara perempuan Abu Sufyan bin Harb. Wahai sahabat muslim, telah sampailah pada kisah yang kedua, bahwasanya orang jahat tidak mampu menjangkau Nabi. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, suatu saat, kami bersama Rasulullah melakukan perjalanan ke arah Najd setelah selesai berperang. Di sebuah bukit yang banyak pepohonan, besar, dan berduri, beliau ingin istirahat untuk tidur siang. Maka para sahabat Rasulullah pun beristirahat di bawah sebuah pohon. Sementara beliau sendiri memilih tempat di bawah pohon kecil untuk istirahatnya. Di pohon itu, beliau mengalungkan pedangnya. Ketika kami sedang lelap tidur, lanjut Jabir, tiba-tiba Rasulullah memanggil kami. Dan ketika itu, ternyata ada seorang Arab Badui duduk di samping beliau. Rasulullah berkata, "Sewaktu saya tidur, orang ini mengambil pedangku, kemudian aku bangun dan mendapatkan sarung pedang di tangannya. Kemudian dia bertanya kepadaku siapa kiranya yang akan menghalangi dia untuk membunuhku. Aku pun dengan tegas menjawab bahwa Allah telah melindungiku. Sekarang kalian lihat sendiri, ini dia orangnya sedang duduk." Orang Badui ini tidak diberi hukuman apapun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Jabir menuturkan. Kisah ini dicantumkan dalam hadits riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Masih dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, sepulangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perang Bani Muharib, beliau singgah di suatu tempat untuk tidur siang. Lalu ada seorang laki-laki bernama Gaurats bin Al-Harits datang menghampiri beliau yang sedang tidur. Ketika posisinya dekat sekali dengan kepala Nabi Muhammad, beliau terjaga. Maka dia yang ternyata maksud jahat itu, berkata, "Katakan siapa yang dapat menghalangiku untuk membunuhmu?" Dengan tegas beliau menjawab, "Allah." Pedang Taurat yang menghunus itu tiba-tiba jatuh.
Kemudian dengan cepat Rasulullah mengambil pedang tersebut dan beliau berkata, "Siapa yang dapat menyelamatkanmu dariku? Bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah." Dan Gaurats menampiknya, "Tidak, aku tidak mau memeluk Islam, tetapi aku berjanji tidak akan memerangimu. Aku juga akan menyeru kaumku untuk tidak memusuhimu." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskannya. Ini tertuang dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Baihaqi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Abu Jahal pernah berkata, "Katakan, apakah Muhammad telah melumuri wajahnya sehingga tidak tampak oleh kalian?" Lalu ada orang di antara mereka yang mengiyakannya. Dia pun kembali berkata, "Demi Lata dan Uzza, aku bersumpah, jika aku nanti melihatnya seperti itu, maka sungguh aku akan menginjak-injak lehernya. Setelah itu, wajahnya akan aku lumuri dengan debu." Dan tiba saatnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan sholat, sementara Abu Jahal bermaksud hendak menginjak-injak leher beliau, tiba-tiba ada suatu keanehan yang mereka saksikan. Abu Jahal menarik mundur kedua kakinya, sedangkan kedua tangannya tertahan, tidak bergerak. Mereka pun menanyakan hal itu kepada Abu Jahal. "Apa yang menyebabkan Anda seperti itu?" Abu Jahal dengan penuh cemas berkata, "Sungguh, di antara aku dan dia Muhammad ada sebuah parit dari api, serta sayap-sayap, yang membuatku ngeri melihatnya." Setelah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jika dia berhasil mendekatiku, sungguh para malaikat akan menyambar satu persatu anggota tubuhnya." Kisah ini tercantum dalam hadits riwayat Muslim dan Al-Baihaqi. Demikian kisah tentang kemukjizatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita yakini, dan yang patut kita imani. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.